Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BK Peduli Siswa. Apa kabar Sobat BK Milenial semua di seluruh Indonesia? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Fitriana, Guru Bimbingan Konseling Milenial. Kali ini saya ingin berbagi, ingin sharing mengenai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Namun akan lebih saya konsentrasikan pada SBMPTN. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa seleksi masuk perguruan tinggi negeri itu ada 3. Jadi jalur yang pertama adalah SNMPTN, yang kedua SBMPTN, lebih lengkapnya UTBK SBMPTN, dan yang ketiga adalah UM atau ujian mandiri. Ya, saya ingin sampaikan bahwa tahun ini, tahun 2021, ada beberapa perubahan. Beberapa perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, untuk jalurnya tetap sama, ada 3 jalur yang tadi saya sebutkan. Namun untuk kuota mungkin ada perubahan sedikit ya, yang tidak sama dengan tahun kemarin. Jadi untuk tahun 2021 ini kesamaannya dengan tahun kemarin adalah untuk SNMPTN kuotanya adalah minimal 20% dari total mahasiswa yang akan diterima di tahun ini. Itu untuk SNMPTN. Yang kedua, untuk SBMPTN itu kuotanya adalah 40% dari total mahasiswa yang akan diterima di tahun ini. Dan yang ketiga, untuk UM atau ujian mandiri maksimal 30%. Jadi kalau tadi minimum lah, untuk UM itu maksimum. Ya. 20, 40, dan maksimal 30 untuk UM. Nah, perbedaannya di mana? Nah, ini ya, ada perbedaannya. Perbedaannya terletak pada perguruan tinggi negeri yang ber-BH. Maksudnya ber-BH adalah berbadan hukum. Itu mempunyai otoritas sendiri. Jadi perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, statusnya berbadan hukum, itu menyelenggarakan UM, ujian mandiri, itu maksimal 50% dari total. Kemudian SBMPTN-nya minimum 30% dari total yang akan diterima. Jadi itu perbedaan yang cukup mencolok untuk tahun ini. Tahun kemarin tidak ya. Kemudian perbedaan berikutnya, perubahan yang terjadi pada tahun 2021 ini terkait dengan materi ujian. Materi yang akan diujikan. Tahun 2020 materi yang diujikan hanya TPS. Tes potensi skolastik. Dan Anda perlu mempersiapkan diri untuk di tahun ini, tahun 2021, materi ujiannya tidak hanya TPS, tapi ada TKA. TKA meliputi Saintek dan Soshum. Ya, jadi ada TPS dan TKA. Kembali ke tahun sebelumnya lagi ya. Kalau tahun kemarin hanya TPS, lah tahun ini 2021 Anda harus mempersiapkan ada TPS dan TKA. Kemudian perubahan yang terjadi berikutnya adalah kalau di tahun 2020 itu satu hari ada 4 sesi, sedangkan di tahun 2021 ini satu hari nanti ada hanya 2 sesi. Ya. Kemudian perubahan berikutnya untuk Politeknik, apakah Politeknik
ikut dalam SBMPTN kali ini? Ya. Tahun kemarin Politeknik hanya 8 Politeknik negeri yang mengikuti, yang masuk dalam SBMPTN. Namun untuk tahun 2021 ini peluang Anda lebih luas lagi karena ada 40 Politeknik negeri yang akan ikut masuk dalam SBMPTN. Jadi pilihan Anda lebih banyak, ya. Pilihan Anda lebih banyak. 40 Politeknik negeri. Ya, itu ada beberapa perubahan yang kiranya Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti, ya. Kemudian untuk UTBK, ya. Jadi SBMPTN ini kan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Itu Anda hanya berhak mengikuti 1 kali UTBK, meskipun ada 2 gelombang untuk UTBK. Ya, Anda hanya berhak mengikuti 1 kali UTBK di tahun ini. Dan ketika Anda mengikuti, memilih program studi dan perguruan tinggi negeri, itu dilakukan sebelum UTBK. Jadi Anda harus menentukan pilihan dulu. Kalau yang tahun sebelumnya kan setelah UTBK nilainya berapa, itu baru Anda memilih. Tapi tahun ini pilihan dilakukan sebelum Anda mengikuti seleksi atau mengikuti UTBK tersebut. Jadi Anda harus mempertimbangkan banyak hal, ya, mempertimbangkan banyak hal di sini. Kemudian ada lagi perubahan yang terjadi pada saat ini. Anda yang ingin masuk STAN, ya, bagi kelompok IPA atau Anda yang jurusannya IPA yang ingin masuk ke STAN. Nah, ternyata ini ada hasil UTBK itu bisa digunakan untuk masuk ujian mandiri, ya, kemudian ke perguruan tinggi swasta juga bisa. Nah, untuk masuk ke STAN ternyata nilai UTBK yang digunakan adalah TPS ditambah TKA Soshum. Jadi kelompok Anda yang dari jurusan IPA bisa mengikuti ketika Anda mengikuti double atau campuran, TKA-nya campuran, TKA Saintek dan TKA Soshum. Karena apa? Karena untuk STAN, ya, ini sudah dicanangkan, ya. Ini menggunakan hasil dari UTBK untuk kelompok Soshum. Jadi TKA-nya TKA Soshum. Dan perlu digarisbawahi lagi bahwa matematika Soshum kali ini ditiadakan. Jadi untuk TKA matematika Soshum ditiadakan. Jadi mungkin lebih ringan untuk kelompok Soshum, ya. Jadi tadi perlu digarisbawahi ketika dari jurusan IPA ingin masuk ke STAN, berarti Anda harus berkorban, ya, mengikuti TKA-nya double. TPS dulu, kemudian TKA-nya itu TKA Saintek dan TKA Soshum. Karena mau tidak mau Anda harus mengikuti TKA untuk yang Soshum. Karena syarat yang disyaratkan dari STAN adalah TKA Soshum yang digunakan untuk masuk ke STAN. Jadi TPS plus TKA Soshum. Nah, kalau Anda dari IPA berarti ikutnya campuran, ya, Saintek dan Soshum. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa perubahan. Tentunya dengan adanya beberapa perubahan ini, Anda perlu mempersiapkan strategi lagi yang lebih matang untuk mengikuti UTBK SBMPTN. Dan mengenai jadwal-jadwalnya nanti akan saya sampaikan pada video berikutnya karena agar tidak terlalu panjang. Ya, terima kasih. Akan saya tambahkan pada video berikutnya informasi mengenai SBMPTN ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.